Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan share mengenai salah satu tips membuat CRUD dengan cepat di Laravel dengan bantuan Laravel CRUD Generator dari crudbooster.com. Nah, cara ini tuh sangat cocok untuk kamu yang ingin kerjanya cepat tanpa harus membuat CRUD secara manual. Nah, biasanya kalau kita pengen buat CRUD itu harus buat migrationnya dulu, controllernya dulu, model, view, dan lain-lain. Jadi prosesnya lama gitu. Nah, dengan bantuan CRUD Booster ini kalian kedepannya tinggal klik-klik aja sehingga kerjaan kalian itu bisa selesai dengan lebih cepat. Oke, langsung aja kita praktekkan ya untuk mencoba Laravel CRUD Generator ini. Asumsi saya di sini teman-teman udah paham mengenai framework Laravel ya, dari mulai instalasi dan cara menjalankan aplikasinya. Oke, kita mulai dengan menginstal dulu project Laravelnya. Kalian juga silahkan kunjungi websitenya ya di crudbooster.com untuk dokumentasinya. Nah, di sini saya menginstalnya versi yang ke-8. Nah, kalau dicek di ketentuannya itu di dokumentasinya bahwa Laravel ini tuh masih supportnya itu di versi 6, 7, atau 8 ya. Saat video ini dibuat Laravel tuh udah nyampe versi yang ke-9. Nah, di sini silahkan kalian install dengan versi OS-nya masing-masing ya. Ini saya pakainya Windows dan biasanya saya installnya pakai Composer ya. Jadi installnya itu yang via Composer. Nah, ini kita tinggal copy aja kalau mau cepat dan masuk ke directory penyimpanan yang ingin kalian gunakan untuk menyimpan projectnya. Setelah itu kita jalankan perintahnya. Untuk nama projectnya di sini saya pakai CRUD app ya. Silahkan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini tahap instalasinya udah selesai, jadi kalian bisa cek di browsernya ya. Nah, di sini saya udah buka browsernya, jadi kalau masuk new tab tinggal jalankan aja crudapp.test ya. Atau kalian juga bisa menjalankannya pakai PHP Artisan Serve ya, sama aja. Jadi nanti kalau udah berhasil muncul tampilannya seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kalian bisa cek dokumentasinya di sini ya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya yang harus disediakan itu ya. Nah, yang pertama kita jalankan dulu perintah ini. Bisa di copy, masuk lagi ke git base-nya ya. Setelah itu kita masuk dulu ke project Laravel-nya karena di sini kita belum masuk. Setelah itu baru jalankan perintahnya. Tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Oke, jika udah selesai kita masuk ke tahap kedua. Di sini kita harus mengatur database-nya terlebih dahulu ya. Jadi silakan kalian masuk ke database MySQL-nya. Nah, di sini saya bukanya pakai PHP MyAdmin. Terus buat database-nya dengan nama CRUDapp. Setelah itu buka aplikasinya di text editor ya. Di sini saya pakai Sublime Text aja karena cuman dikit aja gitu. Nah, setelah itu di bagian .env-nya di sini kita ubah database-nya ya. Jadi CRUDapp. Setelah itu disimpan, jangan lupa. Nah, kalau udah diatur, kita jalankan lagi perintahnya php artisan CRUD booster install.
Nah, kalau muncul tampilan seperti ini silahkan klik yes ya. Dia tuh menanyakan apakah database-nya itu udah dikonfigurasi gitu. Karena udah, silahkan tulis yes aja. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini tuh akan menjalankan migration tabel ya. Jadi kalau kalian cek yang tadinya kosong sekarang muncul beberapa tabel ya. Nah, oke, tahap selanjutnya di sini kita udah bisa langsung masuk ke tampilan backend-nya ya. Kalian tinggal tambahkan ini aja admin/login ya di bagian sini di URL-nya. Nah, inilah tampilan awal login aplikasinya ya. Jadi untuk email dan passwordnya di sini sudah dikasih defaultnya, yaitu untuk emailnya admin@crudbooster.com dan passwordnya itu 123456. Oke, ini udah berhasil masuk ke dashboard adminnya. Kalau kalian perhatikan di sini base template-nya itu pakai admin LTE ya. Jadi kalau kalian cek di dokumentasinya di bagian awal itu udah ada ketentuannya gitu di bagian sini bahwa tema adminnya itu dari admin LTE ya, dan beberapa fitur yang lainnya juga. Nah, oke, kalau kalian cek juga di sini sudah disediakan beberapa menu ya. Yang pertama ada pengaturan role user, manajemen user, manajemen menu, setting, sampai yang lainnya juga sudah ada ya. Nah, sekarang kita coba buat fitur CRUD-nya ya. Jadi di sini kita akan menambahkan di bagian modul generator ya. Jadi kalau diklik menunya ini masih kosong datanya. Nah, di sini kalian bisa cek dokumentasinya lagi ya. Nah, di sini tuh udah jelas sih petunjuk-petunjuknya. Di sini dijelaskan bagaimana cara membuat CRUD-nya gitu. Nah, yang pertama kita perlu siapkan dulu migration-nya ya. Jadi kita atur dulu. Kalau kalian lupa caranya bisa searching lagi di bagian dokumentasi Laravel, tinggal searching aja keywordnya migration. Setelah itu kita buat tabel ya. Nah, di sini mungkin contohnya saya pengen buat tabel untuk mahasiswa. Oke, kalau udah di enter aja. Mau pakai tabel flags juga gak apa-apa, boleh ya, untuk testing gitu. Kita copy aja kolomnya biar cepat. Setelah itu bisa masuk ke database lalu migration. Nah, di sini sudah ada ya. Kita paste aja. Di sini kita ganti jadi name, lalu name. Setelah itu jurusan ya. Jadi ada 3 kolom, name, nama, sama jurusan. Kalau udah disimpan aja. Setelah itu kita jalankan perintah php artisan migrate ya. Nah, oke, udah beres. Masuk lagi ke bagian adminnya. Kita refresh dulu, lalu masuk ke generate new module. Oke ya, jadi di sini kalian bisa pilih untuk tabelnya. Tadi kita pilih yang student. Setelah itu untuk nama modulnya atau nama menunya di sini kita isi dengan mahasiswa. Lalu tentukan icon yang akan kalian pakai di menunya ya. Contohnya di sini saya pakai yang graduation. Setelah itu untuk slugnya kita biarkan default aja. Lalu kita langsung masuk ke tahap kedua ya. Di sini juga dijelaskan di bagian
per tahapnya gitu. Ini untuk tahap keduanya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ya untuk table display-nya. Untuk kolomnya name apakah pengen di join gitu. Sama apakah dia tuh ada gambarnya, pakai gambar atau download gitu. Cuman di sini kita biarkan default aja. Selanjutnya di tahap ketiga untuk labelnya kita bisa sesuaikan, misal ini kita pakai bahasa Indonesia, jurusan gitu. Kita juga bisa tentukan inputnya, pengen teks apakah checkbox atau custom, itu terserah kalian ya nanti ke depannya. Validasinya juga bisa kita atur di sini. Untuk lebarnya juga bisa. Di bagian option kalian bisa tentukan style, placeholder, read only dan lain-lainnya juga ya. Nah, oke, karena ini udah cukup sih untuk saya mah, jadi kita bisa langsung masuk ke tahap keempat. Nah, oke, di sini kita bisa tentukan kandidat filenya. Contohnya di sini saya kasih name aja ya. Kalau masih bingung mengenai penjelasan tahap keempat, kalian bisa cek di dokumentasinya ya, di bagian step keempat ini gitu. Nah, di sini bagian limit data, kalian pengen nampilin datanya tuh berapa gitu. Lalu di bagian order by, apakah kalian ngurutin datanya tuh pengen descending atau ascending. Nah, setelah itu untuk tombol atau fitur yang lainnya kalian bisa sesuaikan. Contohnya di sini saya yang ekspornya kasih true. Setelah itu klik save modul ya. Nah, di sini kalau udah berhasil maka akan muncul menu baru yaitu mahasiswa ya. Jadi kalau kalian klik menunya gitu nanti akan muncul kayak gini. Nah, sekarang kita coba tambahkan data baru ya. Oke. Contohnya kasih nama, jurusannya teknik informatika ya. Bisa simpan dan tambah lagi atau simpan aja. Di sini kita pilih simpan aja. Nah, oke, ini udah berhasil ya. Mau diubah juga bisa, mau cek detailnya juga bisa ya. Nah, gitu aja, ternyata lumayan simple ya untuk ngebuat CRUD. Jadi kalian juga bisa di sort dan filter, pengen di export juga bisa ya, kayak gitu, ke PDF atau Excel itu terserah kalian. Kita coba ke PDF. Nah, kalau ke PDF nanti jadinya seperti ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin yang perlu dicek ya di bagian user. Misalnya kalian pengen di aplikasinya itu usernya ada 2. Ada admin, ada user atau super admin dan administrator. Di sini juga kalian bisa atur gitu. Misal admin itu ngakses menu apa aja, gak boleh ngakses menu yang mana, dibatasi oleh kalian, itu bisa. Pertama kalian bisa tentukan dulu untuk role-nya ya, karena di sini tuh baru ada super admin aja. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin role baru ya. Contohnya di bagian ini saya kasih nama administrator. Jadi user yang paling atas itu super admin. Nah, yang keduanya di sini saya kasih nama administrator. Tapi itu terserah kalian ngasih namanya, mau yang lain juga boleh ya. Misalnya ada kepala bagian atau sekretaris, itu juga boleh. Nah, di sini juga bisa di setting apakah dia sebagai super admin gitu. Kalau misalkan iya tinggal pilih. Tapi karena enggak, di sini saya pilih no. Lalu untuk template-nya juga bisa disesuaikan gitu. Misal untuk admin
Untuk admin warnanya yang blue light atau yang yellow itu terserah kalian ya. Di sini saya pilih yang blue aja deh. Nah, yang blue yang ini. Nah, selanjutnya di sini juga bisa kalian tentukan untuk tabel. Nah, contohnya di modul mahasiswa, admin itu bisa ngelihat, bisa tambah, bisa lihat detailnya, bisa update dan juga bisa hapus. Nah, untuk usernya, contohnya di sini saya pengennya admin itu cuman bisa tambah aja gitu, sama ngelihat, sama update gitu, tapi delete-nya enggak gitu. Setelah itu kalian bisa save aja ya. Kalau udah kayak gini tinggal di save. Nah, jadi di sini kita sudah punya dua role, yaitu super admin dan administrator. Sekarang kita tambahkan user baru ya, karena di sini baru satu. Jadi kalian silahkan klik add data. Tentukan nama user yang keduanya ya. Contohnya di sini saya kasih nama John. Nama emailnya john@gmail.com. Ini untuk fotonya ya, silahkan kalian sesuaikan, pilih. Lalu di sini role-nya kita pilih administrator. Passwordnya 123456. Ininya juga sama 456. Lalu klik simpan. Nah, di sini kita udah berhasil nambahkan satu user dengan role-nya itu administrator. Nah, selanjutnya kita atur dulu pengaturan menunya gitu. Jadi role-nya udah, usernya udah. Di sini tinggal kita atur menu apa aja yang boleh diakses oleh administrator tadi ya. Jadi di sini kita bisa pilih yang admin ya, namanya mahasiswa, tipenya modul. Kita pilih mahasiswa, ikonnya sama ya, graduation, normal, aktif, ininya no aja. Oke ya, jadi admin itu sudah punya menu mahasiswa. Terus yang kedua itu ada user ya, user contohnya. Ininya modul juga, kita pilih yang user management. Ikonnya pilih yang users, warnanya normal, aktif sama no, tambah menu lagi. Nah, ini sudah beres ya. Jadi untuk administrator itu ngaksesnya menu mahasiswa dan user. Kalau sudah, kita coba logout dan login sebagai administrator ya. Nah, itu john@gmail.com. Passwordnya 123456. Nah, oke ya, di sini sudah berhasil. Di sini muncul menu mahasiswa. Jadi John itu bisa melakukan input, edit dan juga hapus, lengkap, CRUD lengkap ya. Tapi di bagian user itu tadi kita nggak ngasih akses ke hapus. Jadi di sini cuman ada tambah sama edit aja gitu, sama ngelihat datanya. Nah, cukup mudah ya. Oke, jadi masih banyak lagi fitur yang lainnya yang bisa kalian coba di bagian CRUD Booster ini ya. Di dokumentasinya juga udah lengkap untuk settingannya ya. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, kalian bisa cek aja gitu di dokumentasinya. Oke, dari saya gitu aja mungkin untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.